Memang air liur itu murni hanya di mulut, di dalam mulut, dan dia tidak tercampur dengan apapun, maka nggak membatalkan puasa. Tapi masa segabut itu kamu? Oke. Ini Pak yang tiba-tiba marhaban. Tiba-tiba marhaban. Kalau kita ada di era yang digital itu memang kita tidak bisa menolak hal itu. Itu sebuah keniscayaan gitu. Kalau kita nggak make, kita kudet. Kita make, tapi kita memiliki kontrol akan diri kita sendiri gitu. Hujan badai riuh gaduh, Banjir bandang melanda kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ankes Delayota. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi seluruh penonton dimanapun kalian berada. Kembali lagi di episode kedua Ankes 2023 atau Ramadan Podcast SAI SMA Negeri 8 Yogyakarta. Ankes yang akan selalu hadir menemani penonton sekalian yang sedang ngabuburit setiap minggunya di bulan Ramadan ini telah kembali lagi bersama dengan saya Adi Irawanika Pamungkas Dan saya Firman Abdul Rahman sebagai host Ankes kali ini. Hari ini kami masih kembali lagi dengan Pak Wahyu sebagai pembicara kali ini. Assalamualaikum Pak Wahyu, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah lancar puasanya minggu kedua ini? Oke, waalaikumsalam. Nah, insya Allah lancar. Masya Allah, semoga dilancarkannya Pak. Amin. Dan semoga penonton semua juga dilancarkannya puasa hari ini hingga puasa-puasa setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman tahu nggak sih? Kali ini tuh bersama dengan Ustadz Wahyu, kita akan membahas tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Jadi Pak Wahyu, kan saat Ramadan ini memang baiknya kita mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, sebenarnya kegiatan-kegiatan bermanfaat itu apa aja sih Pak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah. Terkait tentang ini sebenarnya pertanyaannya lebih ke anjuran-anjuran dan sunnah-sunnah yang sebaiknya dilakukan di bulan Ramadan ya. Iya, betul. Sebenarnya ada banyak karena di episode lalu kan kita sudah membahas tentang kenapa sih kok bulan Ramadan ini termasuk bulan yang mulia, karena memang bulan Ramadan ini bulan yang diturunkannya Al-Qur'an, juga ada perintah kewajiban berpuasa seperti yang tertulis di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir, yang artinya ada di bawah ini. Iya. Ya, jadi hari ini kita membahas tentang sunnah-sunnah atau amalan-amalan yang memang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Ada banyak Mas Firman dan Mas Yoga dan para penonton yang di rumah semuanya. Yang paling utama yang memang hal-hal yang tadinya nggak ada untuk kemudian ada. Contoh untuk ya tadi puasa di bulan Ramadan dan juga melaksanakan ibadah sholat tarawih. Tapi di samping itu ternyata masih banyak lagi. Contoh, hal yang paling utama adalah ketika kita memperbanyak amal ibadah kita dalam membaca Al-Quran. Nah, kalau di bulan Ramadan itu kan kita sering ya lihat kalau habis tarawih itu masjid-masjid pada berkumandang tadarus. Iya, ada anak-anak kecil, dari yang kecil bahkan sampai yang tua. Jadi semuanya berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat tadi dari membaca tadarus Quran. Nah, dan tadarus Quran ini tidak hanya harus dilakukan di masjid sebenarnya. Kalaupun tidak bisa ke masjid, ya bisa dilakukan di rumah. Yang jelas kita harus punya target. Kenapa harus punya target? Karena kalau kita punya planning itu nanti akan lebih mudah gitu kalau tadarus Qur'annya itu. Kalau dalam keseharian kita, kalau kita baca Quran biasanya ya sebisanya aja. Kalau di Ramadan ini alangkah lebih baik kalau kita punya target. Jadi ya minimal 1 kali Ramadan ini khatam sekali lah. Jadi kalau Quran itu kan ada 30 juz ya. Ada 30 juz, 114 ayat dan beribu-ribu surat maksudnya, dan beribu-ribu ayat. Jadi kalau kita maunya dalam 1 Ramadan itu khatam 1 Al-Quran, maka sebaiknya dibagi 1 hari, berarti 1 juz, one day one juz. Dan kalau mau lebih spesifik lagi, 1 hari 1 juznya itu dibagi lagi. Jadi kalau di Quran-Quran yang sudah cetakan-cetakan terbaru itu 1 juz itu kayaknya ada 10 lembaran. 10 lembar itu 1 juz. Jadi kalau 10 lembar dibaca di setiap setelah sholat, maka kalau setiap sholat wajib kan ada 5 tuh. Setelah sholat membaca 2 lembar, maka 2 kali 5 kan 10. Maka biar nggak terlalu banyak membacanya kalau teman-teman semua nanti capek dan sebagainya. Jadi setiap sholat 2 lembar, sholat duhur 2 lembar, subuh 2 lembar, duhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib sama isya. Akhirnya ya 1 juz. Nanti kalau itu istiqomah
sampai akhir insya Allah khatam sekali. Syukur-syukur kalau mau khatam 2 kali. Kalau khatam 2 kali berarti ya 4 lembar per sholatnya. Itu yang pertama, tadarus Quran. Yang kedua, ada satu kesunahan yang memang sebenarnya di hari-hari biasa ada, tapi sangat dianjurkan juga di bulan Ramadan. Apa tuh, Pak? Apa kira-kira? Nanya lagi. Iya, Pak. Nah, yang kalau di hari-hari biasa kita biasanya sholat tahajud nih. Iya. Kalau di bulan Ramadan memang kita dianjurkan untuk menghidupkan 2/3 malam. Kalau 1/3 malam tuh kan ya 1/3 tuh ya cuma waktu-waktu kalian pas sholat tahajud. Kalau 2/3 tuh benar-benar dari tengah malam sampai waktu sahur gitu. Menghidupkannya itu bukan dengan main game ya, bukan dengan mabar bareng-bareng, bukan dengan nonton film, nonton drakor, bukan. Tapi memang menghidupkannya dengan kegiatan yang bermanfaat. Contoh, kalau di rumah maka menghidupkannya dengan baca Quran, sholat malam. Jadi sholat malam itu namanya qiyamul lail, mendirikan sholat di tengah malam. Salah satunya sholat tahajud itu. Salah 2, salah 3 lainnya banyak. Ada sholat hajat, ada sholat tasbih, ada sholat taubat ya. Itu penting banget bagi kita ya. Sholat taubat, ada sholat hajat dan sebagainya. Dan diakhiri dengan sholat witir biasanya. Nanti kalau sudah itu, kalau di rumah. Kalau di masjid dia bisa pakai niat namanya niat iktikaf. Nah ini yang mau kita bahas. Jadi iktikaf ini dia dilakukan di masjid dengan niat mau iktikaf, nawaitul iktikafan lillahi ta'ala. Nah iktikaf ini pun sama. Jadi kebanyakan orang tuh iktikaf tuh yang penting pindah tidur doang dari rumah ke masjid. Padahal ketika di masjid tuh melakukan hal-hal yang sekiranya bermanfaat. Tadarus bareng-bareng, terus baca Quran bareng-bareng, tadarus tadi, terus mendirikan sholat bareng-bareng. Terus yang sebenarnya mau kalian lakukan di pesantren Ramadan kemarin tuh kan awalnya kan pengen nginep untuk kemudian pengen iktikaf kalau bisa. Cuma kan ya karena beberapa kendala jadi lakukannya pagi sampai sore. Itu iktikaf, menghidupkan 2/3 malam. Terus tadi udah baca Quran sudah, menghidupkan 1/3 malam sudah. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan juga kayak bersedekah. Terus kadang orang tuh kalau berpuasa tuh identik dengan fisik yang lemes ya. Padahal dengan berpuasa tuh itulah tantangan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik di bulan Ramadan. Misal gimana sih kalau di SAI ini kan ada kegiatan serasi. Iya, sedekah bersama SAI. Itu kan ya, teman-teman. Nah, itu kan termasuk kegiatan yang menarik dan sekaligus bermanfaat gitu. Dunia akhirat ya. Iya, memberi makan orang yang membutuhkan di pinggir jalan. Itu juga termasuk salah satu referensi kegiatan yang menarik. Atau kalau misal ada orang yang tidak mampu berbagi dengan uang ya mungkin bisa berbagi dengan tenaga. Misal di SAI juga ada kegiatan yang datang ke TPA itu. Iya, betul. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan Ramadan yang bisa kita lakukan yang bermanfaat tentunya. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, main game di bulan Ramadan boleh nggak? Boleh. Yang penting ketika main game itu tidak diisi dengan perbuatan-perbuatan yang sekiranya toksik dan sebagainya. Kan kebanyakan anak-anak sekarang ya, ada yang main Mobile Legends, ada yang main PUBG, itu kadang lisannya secara sadar atau tidak sadar langsung mengucapkan sesuatu yang tidak gitu. Itu tidak dibenarkan. Tapi kalau game boleh untuk mengisi hiburan, tapi tidak over tidak terlalu lama sehingga melalaikan waktu sholat, melalaikan waktu yang lain-lain untuk beribadah. Saya tuh kan main game juga ya, main Mobile Legends, tapi ya untuk sekedar hiburan. Maksudnya nggak yang sampai harus mythic, harus glory terus sampai kalau nggak glory nggak tidur gitu, nggak. Jadi kita juga harus mempertimbangkan kondisi fisik kita, karena kalian nih bagi siswa-siswa kayak kita juga semua yang maksudnya malamnya aktif, paginya kan masih di sekolah juga. Jadi harus mempertimbangkan waktu istirahat dan waktu efektif ketika melakukan kegiatan sehari-hari. Saya rasa itu sih. Betul teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa istirahat juga ya teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya nih Ustadz Pak Wahyu. Pak saja ya, Pak. Oke, siap. Nah, Pak Wahyu, kalau di bulan Ramadan kan bulan yang suci nih Ustadz. Pasti kan ada beberapa hal yang pasti dilarang nih. Ya. Kalau boleh sebutin nggak sih kira-kira yang dilarang itu seperti apa, dan mungkin bisa disebutkan juga bagaimana cara menguranginya hal tersebut supaya tidak terlaksana. Oke. Ingat banget saya dulu belajar di pesantren salah satu kitab Syama'ilul Muhammadiyah apa ya gitu. Pokoknya pas yang guru saya menerangkan tuh ada satu hadis riwayat yang saya nggak hafal redaksinya, tapi insya Allah saya tahu artinya. Salah satu tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Dan itu pun berlaku di bulan Ramadan ini. Jadi sekiranya ada kegiatan-kegiatan yang harus dihindari kegiatan yang tidak membawa berdampak manfaat pada kita.
Sama kayak misal scroll Instagram, apa hukumnya nonton YouTube? Ya boleh aja kalau nontonnya yang bermanfaat gitu. Tapi kalau nontonnya konten-konten yang sekiranya vulgar, konten-konten yang menimbulkan perilaku-perilaku negatif bagi pikiran kita, itu sangat tidak disarankan. Nah, kalau kita membahas puasa lagi nih, kalau kita puasa, tapi tontonannya masih hal-hal yang kurang baik, itu kan mengurangi pahala-pahala puasanya gitu. Ya, memang puasanya tidak batal karena yang membatalkan puasa bukan itu gitu. Membatalkan puasa kalau kamu makan, kalau kamu gila itu membatalkan puasa, murtad membatalkan puasa. Tapi kalau hanya menonton konten-konten yang sekiranya ya kalian tahu lah seperti apa kontennya, itu tidak membatalkan tapi mengurangi apa ya, esensi dari kekhidmatan kita berpuasa, mengurangi pahala-pahala yang kita dapatkan. Lebih baik nonton podcast SAI aja nonton podcast SAI bagus ya teman-teman isinya. SAI. Jadi pantengin terus ya podcast SAI. Ini salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Karena selain menambah insight, kita juga mengisi kegiatan menunggu berbuka dengan ya yang bermanfaat intinya. Saya ulangi lagi, saya bukan melarang game. Saya bukan melarang untuk kalian main Instagram. Tapi kalau kita ada di era yang digital itu memang kita tidak bisa menolak hal itu. Itu sebuah keniscayaan gitu. Kalau kita nggak pakai, kita kudet. Kita make, tapi kita memiliki kontrol akan diri kita sendiri gitu. Jadi dari mana kita apa yang kita tonton, apa algoritma media sosial kita itu kan dari mana kita melihat apa yang sering kita lihat tuh maksudnya. Jadi kalau apa ya, yang HP-nya isinya apa TikTok punya misal yang FYP-nya ceramah-ceramah gitu. Berarti kan selama ini nontonnya itu gitu. Atau yang FYP-nya tentang apa yang suara orang makan tuh ASMR makan krenyes ya mungkin selama ini dia senang lihat itu. Yang penting yang perbuatan yang sekiranya nggak bermanfaat dan tidak berdampak bagi kita ya sudah selayaknya kita tinggalkan. Kayak saya rasa itu sih. Masya Allah. Jadi teman-teman bisa meninggalkan hal-hal yang memang dilarang, yang tidak bermanfaat lah untuk kita. Teman-teman bisa melakukan dengan hal yang bermanfaat seperti balik lagi tonton podcast SAI ini teman-teman. Melakukan kegiatan yang bisa membantu orang sekitar. Teman-teman juga bisa melaksanakan kegiatan banyak hal juga di Ramadan ini. Nah, selanjutnya Pak Wahyu, ini kita lanjut ke sesi selanjutnya Pak. Sesinya ada sesi Q&A Corner. Baik. Nah, Q&A Corner ini kita ambil beberapa pertanyaan dari siswa yang seperti sesi sebelumnya atau di episode sebelumnya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari siswa-siswa SMA 8 Jakarta melalui IG Rohis Dilayota, teman-teman. Semoga pertanyaannya baik-baik ya. Nah, ini pertanyaan yang tadi Pak. Hampir mirip dengan yang tadi Pak Wahyu jelaskan. Apa tuh? Jadi saat bermain sosmed ini tuh kita tidak sengaja tuh melihat hal negatif. Apakah itu dapat mengurangi nilai puasa atau dapat membatalkannya Pak? Tapi dalam konteks itu kita tuh tidak sengaja untuk melihatnya. Oke, berarti kata kunci saya jawab ya. Kata kuncinya berarti kan tidak sengaja. Betul, jadi Pak. Penting sebelum tidak sengaja kita juga penting menarik ke belakang. Kenapa kok kita sering nonton hal-hal yang sering muncul gitu? Jadi itu tuh muncul karena kita biasanya nge-follow satu, yang kedua sering ngunjungin akunnya, terus kita sering nonton, makanya terbentuk sebuah algoritma. Jadi saran dari saya, kalau emang kamu nggak mau ngelihat hal yang sekiranya tidak pantas untuk dilihat, follow akun-akun yang sekiranya bermanfaat. Follow akun-akun yang sekiranya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. SAI Dilayota. Nah, contohnya akun SAI Dilayota dan sebagainya. Maksudnya nggak harus SAI doang, kan banyak akun-akun yang sekiranya. Bahkan kalau teman-teman sekarang suka meme pun sekarang ada yang meme Islami loh. Jadi kita tuh nggak kehabisan akal untuk menghindari sesuatu yang tidak baik gitu. Jadi kalau bilang wah sekarang kontennya kebanyakan konten yang seperti itu Pak, ya kita bisa menghindarinya. Dengan cara apa? Kalau memang menghindari ya nggak usah di follow, nggak usah ikut-ikutan komen di akunnya, nggak usah ikut-ikutan. Intinya ada ya kadang kita ya ngelihat konten terus ada yang ribut-ribut ikut nimbrung, ikut konten, itu kan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kita yang sedang melaksanakan puasa gitu. Jadi saya rasa tips yang pertama tuh silakan follow akun-akun yang sekiranya baik untuk di-follow. Terus kalau emang seneng nonton konten-konten yang yang bagus-bagus tuh dilihat dulu ada konten mudaratnya apa, ada sisi mudaratnya apa enggak gitu. Kalau sekiranya sudah melakukan hal-hal tersebut kok masih muncul di HP kamu ya namanya nggak sengaja. Kalau di Islam tuh enaknya gini, kalau kamu nggak tahu kamu nggak apa-apa, kalau kamu nggak sengaja kamu nggak apa-apa, dimaklumin gitu. Jadi yang nggak boleh haram, nggak boleh, bukan seperti itu. Jadi kalau emang udah berusaha udah mengupayakan untuk tidak menonton hal-hal yang kurang baik, kok masih muncul ya udah di skip aja. Jangan nggak bisa di skip. Itu emang niat kamu mau nonton biasanya. So itu, tidak patut ditiru ya teman-teman. Ya, gitu.
Mungkin selanjutnya. Selanjutnya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, misal nih, kalau pas puasa kita ngumpulin air ludah. Ngumpulin air ludah. Iya. Oke. Buat diminum pas haus itu hukumnya gimana sih Pak Wahyu? Sungguh pertanyaan yang sangat Pertanyaannya, ngumpulin air liur untuk kemudian Diminum waktu Iya. haus. saya rasa sebanyak apapun air liur yang dikumpulkan, saya tuh pernah baca penelitiannya, itu bukan menghilangkan dahaga, justru menambah dahaga. Tapi kalau emang terjadi ya, begini, jawabannya begini. Kalau memang air liur itu murni hanya di mulut, di dalam mulut, dan dia tidak tercampur dengan apapun, maka nggak membatalkan puasa. Tapi masa segabut itu kamu? Masa segabut itu mengumpulkan dalam sampai sebesar itu? Nggak ada faedahnya ya. Tidak menghilangkan dahaga juga. Pun capek ngumpulinya. Jadi dia tidak membatalkan puasa selama air liur itu tidak bercampur hal lain. Misal ada gusi yang berdarah, itu harus dikeluarkan, nggak boleh diminum, nggak boleh ditelan gitu. Kalau selama dia pure hanya air liurnya saja, nggak ada masalah. Misalkan kalau sekarang banyak orang yang batuk pilek ya, mungkin nggak sengaja ketelan gitu kan. Kalau kita mending dibuang ya, jangan ditelan ya, kayak kurang higienis aja gitu. Okay. Jadi kalau ada campur darah itu dianjurkannya untuk dikeluarkan ya Pak? Dianjurkan untuk dikeluarkan. Bahkan diwajibkan, bukan dianjurkan. Jadi ada hal-hal yang dimaaf itu dimaafkan dalam fikih. Dia nggak apa-apa dimasukkan ke, nggak apa-apa untuk ditelan. Contohnya air liur tadi, yang dengan catatan air liurnya tidak tercampur dengan hal-hal lain dan air liurnya tidak keluar keluar mulut untuk kemudian dimasukkan lagi. Jadi definisi makan itu apa sih? Kan yang membatalkan puasa itu kan ketika kamu mengkonsumsi sesuatu masuk lewat jauh itu tenggorokanmu. Makan itu adalah ketika kamu memasukkan sesuatu ke mulut. Kalau sesuatu itu sudah ada di mulut, maka itu bukan makan namanya. Ya, emang ada di situ gitu. Jadi kalau dikeluarin, dimasukin lagi, nah itu baru membatalkan. Apalagi ingus ya, yang turunnya lama, naiknya cepet banget ya. itu bisa membatalkan kalau emang dia udah dikeluar untuk kemudian dimasukkan lagi. Tapi kalau emang kesehariannya memang produksi liurnya emang segitu, dan nah biasanya kan kayak tiba-tiba masuk aja, itu nggak ada masalah gitu. Yang penting ya jangan niat banget untuk dikumpulin di gelas gitu kan, nggak ada faedahnya. Begitu mungkin jawabannya. Siapa? Okay. Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya. Yang ketiga berarti ya? Iya, Pak WP. Buat teman-teman yang belum tahu, Pak Wahyu ini kalau di sekolah panggilannya Pak WP ya, teman-teman. Jadi jangan kalau ketemu sekolah, kalau mau panggil Pak WP dipersilahkan ya Pak. Oke, dipersilakan. Yang penting jangan panggil Ustadz ya. Yang merasa belum pantas ya. Pak WP mau tanya, ketika berbuka puasa apakah stres akan hilang? Ketika berbuka puasa apakah stres akan hilang? Masya Allah. Jikapun kita stres, semoga tidak stresnya di bulan Ramadan ya. Amin. Maksudnya, apakah dengan melaksanakan puasa kita jadi stres? Kan enggak juga. Harapannya bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat-sangat kita tunggu. Ada perbedaan dua jenis orang yang menyambut Ramadan. Yang pertama, Ramadan tiba. Yang kedua, tiba-tiba Ramadan. Kalau Ramadan tiba itu benar-benar yang alhamdulillah, marhaban ya Ramadan. Bahkan ada satu riwayat di kitab Idotun Nasihin itu begini, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron, yang artinya barang siapa orang yang berbahagia atas datangnya Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Tapi begini, catatannya begini, mayoritas ulama menganggap hadis ini termasuk hadis yang doif, bahkan ada yang sampai bilang hadis ini hadis yang mursal gitu. Tapi nggak apa-apa, masih bisa kita ambil fadhailul amalnya, sama kayak kebersihan sebagian dari iman. Pernah dengar ya? An-nadhafatu minal iman, itu bukan hadis, tapi masih bisa kita ambil manfaatnya, fadhailul amalnya dalam keseharian kita gitu. Itu jadi orang yang pertama dia akan bilang Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Orang yang kedua bilang tiba-tiba Ramadan, kok udah Ramadan aja. Ramadan meneh, puasa lagi kan kayak gitu. Jadi harusnya ketika menyambut bulan Ramadan tuh tidak dalam kondisi yang stres ya. Maksudnya kalau emang stres mungkin stresnya karena yang lain gitu. Jadi pertanyaan kan kalau berbuka puasa apakah menghilangkan stres? Harusnya sebelum berbuka, pas ketemu Ramadan tuh harusnya senang, nggak stres gitu. Harusnya berbahagia sangat luar biasa. Karena banyak keutamaan yang kita dapatkan dalam Ramadan tadi ya. Ada juga nih Pak yang tiba-tiba marhaban. Lanjut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Masih ada satu pertanyaan lagi Pak.
batas maksimal sahur itu saat azan subuh atau saat imsak sih? Saya tadi lupa menyampaikan. Jadi di samping baca Quran, terus menghidupkan 2/3 malam, sunnah-sunnah puasa juga mengakhirkan sahur sama menyegerakan buka. Menyegerakan buka nanti bisa dengan makan yang manis-manis dan sebagainya. Terus kalau membahas sahur, sahur itu kenapa sangat disunahkan? Bahkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik tuh menyampaikan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Artinya di bawah ini. Jadi bersahurlah kalian, sahurlah kalian. Jadi karena di dalam sahur itu ada kebarokahan gitu. Itu kalau dalam sisi agama. Dalam sisi kesehatan itu tadi kita puasanya 12 jam sampai 18 jam. Kalau nggak sahur, wah laparnya luar biasa. Tapi kalau yoga nggak tahu ya. Yoga kan himpunan lemaknya banyak. Jadi tadi batas terakhir sahur tuh pas adzan ya, bukan pas imsaknya. Jadi selama ini yang disalahpahami oleh orang-orang banyak ketika masjid bilang imsak itu berhenti makannya. Padahal imsak itu kan artinya menahan. Yang di masjid-masjid ngomong imsak tuh biasanya 5 sampai 10 menit menjelang waktu subuh. Buka lagi. menjelang waktu subuh. Jadi kita berhenti makannya tuh pas adzan. Jadi pas imsak yang masih makan ya udah dicepetin diselesaikan gitu. Jadi bukan berarti pas imsak masih di mulut langsung dikeluarin semuanya gitu kan, ada yang langsung dimuntah-muntahin gitu. Bukan. Jadi mulai definisi puasa kan menahan lapar, haus dari terbitnya fajar. Berarti kan waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Bukan dari imsak definisinya. Dari imsak itu adalah rambu-rambu 10 menit atau 5 menit menjelang dimulainya waktu puasa, yaitu waktu subuh. Jadi yang selama ini waktu imsak masih belum minum ya minum dulu, nggak apa-apa. Jadi begitu ya. Ini pertanyaannya bagus ini karena benar-benar keresahan yang kita alami kan, banyak orang yang belum sering-sering juga pada bingung nanti kok imsak masih minum segala macam karena kalau bisa masih minum ya belum waktunya emang. Mulai waktunya kan pas adzan subuh seperti itu. Kasih Pak pertanyaan dari Q&A teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang pertanyaan belum dijawab, jangan khawatir karena di podcast ini masih ada 2 episode lagi yang nanti akan dibacakan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, dikarenakan mungkin waktu sudah habis ya teman-teman. Jadi mungkin terima kasih banyak kepada Pak Wahyu yang telah menjadi pembicara pada hari ini. Terima kasih banyak juga pada penonton semua yang telah menonton dari awal hingga akhir acara. Jangan bosan-bosan ya dengan kami berdua di sini karena teman-teman masih akan bertemu dengan kami berdua lagi hingga akhir podcast ini. Jadi teman-teman jangan lupa stay tune terus channel YouTube Said Layota. Dan jangan lupa follow juga Instagram Rohis Dilayota karena di situ akan ada beberapa proker-proker yang teman-teman bisa dapatkan informasi terbaru, dan juga di situ juga akan ada program-program Ramadan lainnya seperti dari kuis Ramadan segala macam. Jadi teman-teman jangan lupa stay tune di Rohis Dilayota. Jangan lupa subscribe juga ya. Iya, jangan lupa subscribe. Asik. Terima kasih banyak buat Pak Wahyu. Terima kasih banyak teman-teman. Kami akhiri. Jangan lupa dadah. Assalamualaikum teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.